mendengarkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora bersama dengan para pengikutnya meninggalkan hutan kecil yang terlalu dekat dengan desa. Mereka pergi ke arah timur, mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat, menyembuhkan luka-luka Resi Amista. Dan perjalanan mereka justru menuju hutan di mana Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna berada. Hamba kira hutan ini cukup aman, tuanku. Kita beristirahat di sini saja. Iya. Kita masuk lebih ke dalam lagi. Ayolah. Oh, lihat itu, tuanku. Sebuah gua yang sangat besar. Iya. Gua yang baik untuk tempat persembunyian. Iya. Gua itu kelihatan hanya dari sudut sebelah sana. Bagus. Sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Periksa dan bersihkanlah gua itu, Langkan. Baik, tuanku. Oh, mari adik-adikku. Silakan, tuanku. Gua itu cukup bersih dan aman. Silakan, tuan. Suraprabha, tolong Resi Amista turun dari kudanya. Hamba tidaklah terlalu lemah seperti yang tuan sangka. Lihatlah, hamba masih sanggup untuk melompat dari atas kuda itu. Iya. Jangan terlalu memaksakan diri, Amista. Beristirahatlah. Ampun, tuanku. Semua itu hamba lakukan hanyalah agar tuanku tidaklah terlalu mencemaskan keadaan hamba. Kekuatan hamba akan pulih kembali esok pagi. Hamba akan bersemedi, tuanku. Iya. Aku juga ingin beristirahat. Kalian jagalah tempat ini. Dan ingat, aku tidak ingin kalian bertengkar sebagaimana tadi malam. Baik, tuanku. Sementara itu tidak jauh dari tempat Prabu Sora beristirahat, Anting Wulan masih saja duduk termenung, tanpa menghiraukan Raden Sakapal Waguna yang tergolek pingsan di sampingnya. Kau harus mampu mengalahkan diriku, Kakang. Kau harus dapat mengalahkan diriku. Baru aku akan menerima cinta. Apakah benar kata-katamu itu, hai Anting Wulan? Apakah saat ini kepandaiannya masih berada di bawah tingkat kepandaianmu? Apakah kau akan dapat mengalahkan dirinya jika kau bertanding secara jujur? Aku mengalahkannya secara jujur. Aku tidak berbuat curang. Dia belum dapat mengalahkan aku. Kepandaiannya masih di bawah tingkat kepandaianku. Bersikaplah lebih jujur lagi, Anting Wulan. Bersikaplah lebih jujur lagi. Aku jujur. Aku mengalahkannya secara kesatria. Kau mengalahkannya bukan dengan cara kesatria. Kau telah melukai dirinya manakala ia dalam keadaan lengah dan tidak siap. Kau berlaku curang, Anting Wulan. Kau bertarung bukan dengan caramu. Kau bertarung tidak secara kesatria. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Dia
dia belum bisa mengalahkan diriku. Memang dia belum dapat mengalahkan dirimu, tapi kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah saat ini. Dia telah menguasai ilmu jala sukma secara sempurna. Kau tidak akan mudah mengalahkannya, Anting Wulan. Kepandiannya saat ini hampir tidak berbeda dengan kepandianmu. Ya, memang kepandiannya saat ini sangatlah tinggi. Kepandiannya hampir mungkin mengalahkan kepandianku. Dan jika kau berlaku jujur, kelingahanmu tadi akan menjadi kekalahan. Jika saja kakangmu meneruskan serangan-serangannya, kau sudah kalah, Anting Wulan. Kau sudah berhasil ditundukkan kakangmu, dan kau harus menyadari itu. Ya, aku memang sudah kalah. Aku telah berlaku curang pada Kakang Saka. Aku berdosa padanya. Aku harus menyadarkannya. Aku harus menolongnya. Kau sudah sadar, Kakang? Kakang? Haus. Tolong. Air. Ambilkan aku air. Baiklah, Kakang. Tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan air untukmu. Anting Wulan kemudian berlari cepat mencari air untuk kakangnya. Beberapa saat ia berkeliling, akhirnya ia berhasil mendapatkan air dari sebuah sungai kecil. Akan tetapi, ketika ia tiba kembali di tempat mana ia tinggalkan kakangnya, jantungnya berdenyut cepat ketika mengetahui kakangnya tidak lagi berada di tempat semula. Kakang? Apa yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Keadaan tubuhnya terlampau lemah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi dengannya. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Dewata aku, selamatkanlah Kakang Saka. Hindarilah ia dari celaka dan derita. Aku berdosa. Aku bersalah jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka. Pastilah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya pergi. Ya, aku harus berhati-hati. Kepandianku belum lagi pulih. Hari sudah menjelang senja. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Hampir seluruh tempat di sekitar hutan ini sudah kujelajahi. Tapi aku... ada orang. Siapakah itu? Kelihatannya dia hanya berdiri dan berputar-putar di situ. Agaknya orang itu sedang berjaga-jaga. Ya, akan kulihat lebih dekat lagi. Hei, sepertinya aku mengenal orang itu. Iya, aku mengenal laki-laki itu. Iya, dia adalah Paman Suraprabha. Ya, Paman Suraprabha, salah seorang pembantu utama dari Prabu Sora. Dia kelihatan sedang berjaga-jaga. Apakah Prabu Sora dan Resi Amista juga berada di tempat ini? Aku akan melihatnya dari bagian lain. Ya.
Agaknya di sudut sana aku juga melihat seseorang yang juga tengah berjaga-jaga. Aku mengenalnya. Laki-laki itu adalah salah seorang dari 7 orang murid Segoro Ireng yang menjadi lawan Kakang Saka. Ya, pastilah Prabu Sora berada di tempat ini. Lalu, apakah hilangnya Kakang Saka ada hubungannya dengan mereka? Celaka. Berbahaya sekali keadaannya jika begitu. Aku tidak mungkin dapat membebaskannya dalam keadaan seperti ini. Dewata aku, apa yang harus kulakukan kini? Aku harus mengembalikan kekuatanku dahulu. Baru aku dapat memikirkan cara untuk membebaskan Kakang Saka. Aku harus mencari tempat yang cukup jauh agar tidak terganggu oleh mereka. Nah, kukira tempat ini cukup aman dan terlindung. Gelapnya malam tentu akan dapat menyelimuti dan membungkus tempat ini. Aku harus segera mengembalikan tenaga saktiku. Resi Amista pasti berada di tempat itu dan dalam keadaan terluka parah. Aku harus bersemedi. Baru saja Anting Wulan memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya. Telinganya yang belum sepenuhnya tenggelam dalam pemusatan pikiran mendengar langkah kaki seseorang mendekati tempatnya bersemedi. Aku mendengar langkah seseorang yang mendekati tempatku. Langkahnya demikian berhati-hati. Agaknya ia sudah mengerti kehadiranku di tempat ini. Kaukah di situ, Nona Anting Wulan? Ini aku, Suraprabha. Aku tahu kau sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Karena itu kuharapkan kau menyingkirlah lebih jauh lagi. Beberapa orang kawan-kawanku pasti akan meronda ke sekitar tempat ini. Kau pasti akan dapat ditemukannya. Apakah ia tengah memancingku untuk keluar dan kemudian menangkapku? Baiklah. Jika kau tidak mau menemuiku, tapi dengarlah kata-kataku. Jauhi tempat ini. Aku pergi. Tunggu, Paman Sura. Jangan terlalu keras. 3 orang murid Segoro Ireng mempunyai telinga yang tajam. Terima kasih atas peringatanmu, Paman Suraprabha. Tapi jika boleh aku tahu, mengapa kau menolongku? Itu adalah urusanku. Mengapa kau mengkhianati Prabu Sora junjunganmu? Jika kau tidak suka lagi dengannya, bukankah kau dapat meninggalkannya saat ini? Itu urusanku. Biarlah. Paman, apakah kawanku ada bersama kalian? Iya. Langkan murid dari Segoro Ireng itu telah menemukannya. Dia telah menemukan kakangmu yang merupakan orang yang dibenci, orang yang telah mengalahkannya. Paman, aku percaya kau adalah orang baik. Tolonglah kakangku, selamatkanlah dia. Tidak mungkin, tidak mungkin, Nona. Keadaanku di sana tidaklah berarti. Kau tolonglah jika kau memang benar-benar mampu. Maaf, aku harus segera kembali. Ingat, jauhilah tempat ini. Terima kasih, Paman Suraprabha. Malam menjadi semakin gelap. Anting Wulan perlahan-lahan merayap menjauhi tempat persembunyian Prabu Sora dan para pengikutnya. Dan setelah mendapatkan tempat yang jauh dan dirasa cukup aman, Anting Wulan mulai bersemedi, mencoba untuk mengembalikan kekuatannya hingga fajar menjelang.
Alangkah segarnya tubuhku setelah semalam-malaman bersemedi. Tubuhku telah menjadi segar, tapi kekuatanku belum seluruhnya kembali. Rasa-rasanya tidak mungkin aku dapat menghadapi salah seorang dari mereka dengan keadaanku seperti ini. Tenagaku baru pulih sebagian saja. Mungkin jika aku terus bersemedi, malam nanti kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Tapi aku harus melihat keadaannya. Aku khawatir jika mereka meninggalkan hutan ini dan aku akan kehilangan Kakang Saka. Akan kulihat. Langkan, paksa dia untuk membuka mulut. Mengapa tubuhnya jadi terluka seperti itu? Baik, tuanku. Anak muda, kukira aku tidak perlu mengulang lagi pertanyaan itu. Kau pasti telah mengerti. Ayo jawablah. Mengapa kau jadi seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku sedang menderita sakit berat. Aku terjatuh dari pohon itu. Setan! Kau menganggap aku anak kecil dan juga baginda. Jawablah dengan jujur, atau kau akan kubuat mampus dengan tubuh bengkak karena pukulanku. Ayo katakan, anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ayo, mengapa kau terluka parah seperti ini? Aku terjatuh dari tebing di pinggir barat hutan ini. Dan kemudian aku merangkak hingga ke tempat ini. Kau masih juga tidak mau berterus terang. Ayo, berterus teranglah. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Apakah kau telah bertempur dengan seseorang? Dan apakah kau berada di hutan ini bersama dengan kawanmu, Raden Sanjaya, atau wanita yang datang bersamamu? Jika memang dia tidak mau menjawab, biarkanlah. Sebentar lagi, jika kesehatanku pulih, aku yang akan mengorek keterangan dari mulutnya dan sekaligus mengorek isi perutnya. Jagalah dia baik-baik. Baik. Bagaimana keadaanmu sekarang, Amista? Tubuh hamba kini telah menjadi segar, dan kesehatan serta tenaga hamba telah pulih sebagian. Mungkin malam nanti, jika hamba beristirahat terus, akan kembali seluruh tenaga hamba. Iya. Sebaiknya nanti malam saja kau beristirahat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah tujuan kita ini, tuanku? Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Galuh. Dan di tempat yang baru, kita akan memikirkan rencana kita selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Indraprasta? Kita tidak mungkin kembali ke sana. Biarkan saja. Anakku dapat mengurus kerajaan itu dengan sebaik-baiknya dan tanpa kehadiranku di sana. Indraprasta justru akan menjadi aman. Sanjaya tentu tidak akan mengganggu Seruni putriku. Kita berangkat beberapa saat lagi. Bersiaplah, Amista. Jaga baik-baik tawanan kita itu, Langkan. Baik, tuanku.
benar-benar keras kepala, anak muda. Kau membuat aku jadi kehilangan muka di hadapan Baginda. Berhenti, Langkan. Ada apa? Kenapa kau menghentikan pekerjaanku? Pekerjaanmu saat ini adalah menjaga tawanan itu, bukan memukulnya lagi. Jika aku mau memukulnya, apa hakmu? Ingat, saat ini kau bukan lagi seorang patih. Kau tidak mempunyai kekuasaan apapun. Jangan coba-coba melarangku. Aku akan memukul ataupun membunuh, bukan urusanmu. Apa muka anak muda ini? Langkan, kau benar-benar biadab. Setan kau, Suraprabha. Apakah orang itu perlu aku beri ajaran, Kakang? Aku sanggup untuk membuatnya merangkak di hadapan Kakang. Biarlah Adisoma, kau jagalah saja dia. Aku akan menghajar anak muda ini. Ajarlah anak muda itu, Kakang. Aku akan menjaga orang tua itu. Rasakan ini anak muda celaka. Ki Suraprabha memandangi Langkan dengan mata yang merah membara. Rasa-rasanya ingin sekali ia menubruk dan menyerang murid Segoro Ireng yang tidak lagi memandang dirinya sebagai seorang pimpinan. Akan tetapi, mengingat akan Baginda yang sangat memerlukan mereka, Ki Suraprabha mengurungkan niatnya dan kemudian melompat meninggalkan Langkan yang mengumbar nafsu dan amarah pada Raden Sakapalwakuna. Sementara itu, tanpa setahu mereka, dari semak-semak belukar yang rimbun, sepasang mata memperhatikan semua kejadian di muka gua itu. Setan. Dewa, apa yang harus aku lakukan saat ini? Haruskah aku keluar dan menolongnya? Tapi tidak mungkin. Prabu Sora dengan mudah akan dapat mengalahkan diriku. Ia berada dalam keadaan sehat, sedangkan keadaanku saat ini untuk menghadapi 3 orang Segoro Ireng belum tentu aku sanggup. Itu Prabu Sora dan Resi Amista sudah keluar kembali dari gua persembunyiannya. Mereka telah berkumpul dan Kakang Saka berada satu kuda dengan murid dari Segoro Ireng itu. Aku akan mengikutinya kemanapun mereka pergi. Ya, mereka berangkat. Terus-menerus hingga sore hari, tentu aku tidak akan dapat mengikutinya. Dewata aku. Mudah-mudahan saja mereka berhenti dan beristirahat beberapa saat. Sudah tidak kuat lagi. Hilanglah sudah semuanya. Dadaku kembali terasa sakit. Aku harus mendapatkan kuda untuk mengejar mereka. Atau aku akan semakin jauh tertinggal olehnya. Biarlah, akan kutunggu di sini. Aku akan memberikan antingku ini, perhiasanku ini, dan juga gelang ini. Kukira cukup sebagai penukar kuda. Mudah-mudahan saja
ada penunggang kuda yang lewat di tempat ini. Kita berhenti di depan. Cari tempat yang cukup baik untuk beristirahat. Carilah sesuatu untuk dimakan, Surah. Dan kau juga, Langkan. Setelah beberapa saat mengisi perut, kita akan lanjutkan perjalanan hingga hari menjadi gelap secara utuh. Marilah turun dan beristirahat, Amista. Tempat itu baik sekali untuk beristirahat, tuanku. Di atas bebatuan, di pinggir sungai. Iya, kau benar. Marilah kita ke sana. Prabu Sora dan Resi Amista beristirahat di pinggiran sungai. Resi Amista yang menyadari akan pentingnya kesehatan dan kepulihan tenaganya, memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk bersemedi mengembalikan tenaga saktinya. 2 orang adik seperguruan Langkan menjaga Raden Sakapal Wakuna, sedangkan Langkan dan Ki Suraprabha menerobos masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan. Aku tidak tahan lagi untuk mengikuti mereka terus-menerus. Baginda Prabu Sora sudah semakin jauh terseret arus golongan hitam. Kedatangan Resi Amista dan juga murid-murid dari Segoro Ireng membuatnya menjadi terbiasa dengan berbagai bentuk kebiadaban. Aku tidak bisa lagi mengikutinya. Sekaranglah saatnya. Aku akan mencoba untuk melarikan diri meninggalkannya. Tapi sebelumnya, aku harus menolong kesatria muda sahabat dari Nona Wulan. Aku harus kembali segera. Sementara anak muda itu hanya diawasi oleh 2 orang murid Segoro Ireng. Baginda berada cukup jauh dari mereka. Dengan serangan yang mendadak, aku yakin aku akan dapat membuat kedua orang murid Segoro Ireng itu tidak berdaya. Akan kudekati mereka. Bagus. Mudah-mudahan seranganku pada 2 orang itu tidak akan menimbulkan suara yang mencurigakan. Jarak yang cukup untuk melancarkan serangan ganda. Ada apa itu di sana, Soma? Celaka. Telinga Baginda cukup tajam. Hamba tuanku. Hamba mendapatkan seekor babi yang gemuk. Binatang ini masih bergerak melawan. Ki Suraprabha yang sudah menjadi kepalang basah segera membinasakan 2 murid Segoro Ireng dan kemudian mengangkat perlahan-lahan tubuh Raden Sakapal Wakuna ke atas kuda. Sementara itu, Raden Sakapal Wakuna menyaksikan semua itu dengan pandangan keheran-heranan. Ia tidak mengerti dengan situasi yang tiba-tiba saja berubah. Kembalilah ke arah selatan. Kawan wanitamu menunggumu di sana. Dia juga dalam keadaan lemah. Aku akan menahan Langkan, murid Segoro Ireng lainnya. Berhati-hatilah kau. Perlahan-lahan kuda itu dihela oleh Raden Sakapal Wakuna, seakan-akan mengerti akan kehendak tuannya. Kuda itu berjalan setindak demi setindak. Sementara itu Langkan yang kembali mencari hewan buruan menjadi terkejut ketika melihat seekor kuda menjauhi dari tempat peristirahatan Prabu Sora. Belum lagi ia sempat berteriak, sebuah pukulan yang keras menerpa tubuhnya. Siapa kau? Pengecut, biadab kiranya engkau. Setan, pengecut, pengkhianat,
kau akan mendapat hukuman dari Sri Baginda. Berhenti! Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian bertempur kembali? Di mana tawanan? Ki Sura mengkhianati kita, tuanku. Ia telah melepaskan tawanan kita. Anak muda itu lari ke arah sana, tuanku. Kau jagalah pengkhianat itu, Amista. Aku akan mengejar tawanan kita. Iya! Ki Suraprabha yang merupakan pembantu utama dari Prabu Sora pada beberapa tahun yang lalu, pada masa mudanya adalah seorang gembong perampok yang amat ditakuti dan mempunyai banyak pengikut di sekitar hutan Panawangan, Raja Desa, dan Rancah. Kini menghadapi serangan-serangan ganas dan tidak mengenal aturan dari murid Segoro Ireng, sikapnya menjadi berubah sebagaimana dahulu. Berubah seperti ini sih. Aku adalah seorang bajingan, seorang pemimpin bajingan. Aku telah menjadi besar sebelum kau belajar sejurus kepandaian Punangkan. Ayolah, kita lanjutkan pertarungan kita. Kau boleh mengaku dirimu seorang pemimpin bajingan ataupun pemimpin gerombolan perampok. Tapi yang kini berada di hadapanmu adalah murid Segoro Ireng yang mampu membuat pimpinan bajingan seperti dirimu merangkak meminta ampun di hadapanmu. Kita lihat saja, Langkan. Iya. Langkan, tendangan kakinya sangat berbahaya. Iya. Jangan khawatir, Tuan Kursi. Lihat saja nanti. Iya. Pertempuran antara Ki Suraprabha dan murid dari perguruan Segoro Ireng terus berlangsung dengan serunya. Peringatan Resi Amista tidak digubris oleh Langkan. Dan beberapa saat kemudian... tendangan keras dari Ki Suraprabha dengan telak mengenai pinggang Langkan, dan murid dari perguruan Segoro Ireng itu terlempar jatuh keluar arena. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.